Kalian masih ingat nggak? 2 hari yang lalu, Rismon bikin konten mengenai peralatan rumah tangga apa saja yang dibawa lari sama Roy Suryo ketika menjabat jadi menteri. Kalian lihat aja di Baligi Academy. Dan akhirnya tahu kalian, tadi malam, Roy Suryo bikin konten balasan. Nggak terima dia harkat dan martabatnya diinjak-injak. Nggak terima dia masa lalunya yang kelam diungkit-ungkit. Padahal dia udah move on dari panci, move on dari kasur, move on dari televisi, move on dari lensa kamera. Udah move on dia semua. Si Rismon kurang kerjaan mengungkit-ungkit kembali dosa lama Roy Suryo. Aku nggak kebayang ya. Kemarin kompaknya orang ini, kita nggak bisa bayangkan loh. Lebih dari saudara sendiri. Engkau teman karibku, lebih dari saudara. Jangankan makan minum, bersama kita di Polda. Bukankah engkau tahu, panci kasur tipis semua milikku. Engkau teman karibku. Bayangkan kalian, udah gimana dekatnya Roy Suryo sama si Rismon ini. Bukan cuma sama si Rismon Roy Suryo kenal, sama istri si Rismon. Sekarang orang itu saling mempermalukan. Kalau dulu orang ini saling memuji, yang satu memuji, yang satu tersanjung. Kalau sekarang, yang satu tersanjung, yang satu lagi tersandung. Aduh, kita dengarkan dulu omongannya si Roy ini. Yang kedua, ya, saya ingin nyisipkan di sini. Kemarin, saya melihat ada mayat hidup lagi. Ada zombie. Ya itu apa? Omon. Saya nggak tahu dia dapat perintah dari siapa. Tapi sebenarnya dia tuh udah tertangkap kamera semenjak minggu lalu. Semenjak minggu ini. Dia yang ngaku bilang ada di Balige itu bohong. Ini foto ini ada di Kuningan. Ya, jadi dia tuh wirawiri di Jakarta dan berarti bohong dia kepada stasiun TV. Kalau dia selalu ditelepon bilang saya masih ada di Balige. Mana ada, ini ada di Kuningan nih. Rismon, kalau kau nyari tempat nongkrong, cari tempat tongkrongan yang nggak biasa kalian kunjungi dulu. Jadi kalau mau bohong nggak ketahuan. Masa waktu dulu kau sama si Roy Suryo nongkrongnya di kafe A, sekarang udah bisa nongkrongnya di kafe A juga. Ketahuan lah kau bohong. Lagian kau bohong sama stasiun televisi, kau lagi di Balige, kenapa rupanya? Biar dikasih ongkosmu dari Balige Jakarta gitu. Biar jadi narasumber dia gitu. Narasumber bukan cuma dikasih uang ngomong-ngomong, tapi juga ongkos pesawat gitu. Cari tempat lain lah Rismon. Berbohong dia, katanya di Balige, ternyata dia di Kuningan. Udah kucek biar tahu kalian 3 hari 3 malam kucek nama tempat di daerah Balige yang namanya Kuningan gak ada. Gang Kuningan gak ada. Yang ada Gang Tembaga, Gang Perak, Gang Emas, itu ada. Gang Kuningan gak ada. Tapi sebentar dulu, ya. Banyak yang komentar sama Opung Parbela begini, ya kan? Ada beberapa lah. Opung Parbela jangan dulu bahas Roy Suryo, bahas yang ini, biar kelihatan berbobot kontenmu ini kan. Sekarang begini. Aku tidak memandang konten ini ya sebagai materi yang perlu dipersiapkan secara khusus. Enggak. Kalau materi tentang Roy Suryo ya ini ku anggap sebagai hiburan. Aku bisa saja kalian tengoklah komen ke konten-kontenku tentang MBG, tentang Pesta Babi, tentang Kejaksaan Agung, tentang Kepala BGN, tentang semua beragam kan begitu. Nah, kalau aku udah mulai stres ya, aku bikin konten ini. Kalian kira mempersiapkan materi ya bagaimana cara mencari data BGN, mencari data berapa banyak titik MBG, berapa yang dikorupsi, berapa yang dimakan, berapa yang sisa, tentang Chromebook, apa itu Chromebook,
berapa selisih bayarnya, berapa selisih belinya, ada berapa kerugian negara. Kalian kira nggak pusing? Jadi kasih ke aku kesempatan untuk cari hiburan. Jadi bagi Opung Parmela, ya, membahas tentang Rasulullah ini hiburan. Bukan masalah berbobot nggak berbobot. Aku pun tahu nggak berbobot. Opung Parmela nampak kali nggak berbobot kalau bahas masalah ini. Tapi aku nggak mau berpura-pura nggak stres. Aku stres. Stres biar tahu kalian ya, menghadapi masalah BGN, masalah pesta babi, masalah dolar melemah, kan begitu. Nah, sekarang biarkan aku terhibur. Setiap aku konten masalah Rasulullah, aku nggak tahu entah kenapa perasaanku tenang sekali. Ada aja. Itu adalah orang yang ikut serta dia dalam pembocoran bukunya. Salah seorang YouTuber juga dia. Ya. Jadi dia ada di situ. Ternyata ngapain? Ternyata dia itu bikin siaran podcast kemarin. Dan konyolnya, sekali lagi konyolnya, saya Sebentar dulu, apa tadi Mas konyol? Pakai I atau pakai T? Hah? Aku agak kurang dengar aku. Agak terganggu pendengaranku hari ini, Mas. Itu konyolnya pakai I atau pakai T? Pakai I tadi ya? Berarti aku yang salah dengar. terus menyentil Pak Didit dan juga teman-teman dari Tokham. Dia mengulas sebuah informasi yang sudah out of date atau sudah obsolete. Dan bukan hanya out of date atau obsolete, tapi informasi itu sudah inkrah secara hukum. Jadi sudah ada keputusan hukumnya. Konyolnya sekali, si Dr. Eng Resmond Hasiholan Sianipar M. Eng ini tidak tahu bahwa sudah ada putusan hukum yang mengikat, putusan hukum yang inkrah. Nih, putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang kasus fitnah panci dan barang-barang Kemenpora itu. Sudah ada, detailnya ada di Roy Suryo Official. Saya nggak akan ulangi lagi di sini panjang. Artinya kasus ini sudah inkrah karena pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga diwakili oleh Menteri Pemuda pengganti saya yang sempat mau menuntut saya waktu itu mencabut gugatan. Dan dia harus membayar pengadilan putusan itu. Biaya perkara. Jadi artinya gugatan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sempat kemudian itu tidak ada lagi. Tidak terbukti, sudah dicabut. Isu itu sudah selesai. Jadi kalau ada orang-orang termasuk yang kudet, ya, kudet itu kurang update kayak si Dr. Eng, hasilnya masih mengulas berita lama, ini berita tahun 2018. Diangkat-angkat lagi. Ya, konyol banget sih kamu, Mon. Ya. Sekarang begini, ku bilang sama kau. Resmond itu sudah terbiasa ya meneliti hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Udah ku bilang sama kau, kan kalian sendiri yang bikin kan. Jangankan kau perkara 2018, ijazah Bapak Joko Widodo tahun 1985 pun diteliti. Apalagi cuman masalah daftar peralatan rumah tangga yang kau bawa lari tahun 2018. Ini tahun 2026, masih terlalu dekat waktunya ke 2018 daripada ke tahun 1985. Kalau mau diteliti sebetulnya, ya lebih bagus diteliti kasusmu ini. Karena apa? Lebih fresh. Kalau ngomongin masalah kudet kurang update, lebih kurang update lagi kalian membahas ijazah Bapak Jokowi. Tahun 1985 ijazah itu keluar, sekarang 2026. Permasalahanmu 2018, sekarang 2026. Masih 8 tahun yang lalu itu. Masih fresh. Jadi biarkanlah dia dengan kreativitasnya menganalisa ya apa-apa saja barang yang kau bawa lari, kan begitu. Walaupun sudah inkrah, walaupun sudah diputuskan pengadilan, ya respon ini kan sekarang kan dalam rangka hanya sekedar mengingatkan saja. Kalaupun katanya ya dia mengatakan bahwasanya belum kau balikkan barang-barang itu. Memang betul kok beberapa tahun yang lalu ya 8 miliar kerugian negara yang kau kembalikan ya itu barang-barangnya cuma seharga 500 juta. Menurut informasi dari mana? Dari berita. Dari mana lagi? Dari Hotman Paris.
Ya kalau salah jangan salahkan Opung Parbelak, salahkan beritanya. Aku kan nggak ada bilang kau melarikan itu kan, yang melarikan barang-barang peralatan rumah tangga kan Rismon bilang kan. Aduh. Berita lama kamu angkat-angkat lagi tuh. Apalagi kamu membanggakan buku pesanan. Peneliti kok bukunya pesanan. Buku harus konsultasikan nanti covernya kayak apa, dikonsultasikan konsul. Kalau semua peneliti kayak gini rusak Indonesia. Sebentar dulu. Peneliti rusak kau bilang. Kenapa kau pakai kemarin itu? Kalau kayak gini peneliti rusak Indonesia. Baru sadar kau. Kalau dia itu peneliti rusak. Baru sadar. Kalau kalian itu sama-sama peneliti rusak. Kalau menurutku kau itu juga peneliti rusak. Tiba pun juga peneliti rusak. Karena apa? Nggak ada itu hal positif yang kalian yang kalian teliti untuk kemajuan bangsa ini, nggak ada itu. Kalau kayak gini semua peneliti rusak bangsa ini. Udah rusak dari kemarin. 1 tahun kemarin udah rusak. Cuman masyarakat ini nggak sadar aja kalau udah dirusak. Tapi nggak apa-apalah ya, semenjak Rismon ya berangkat ke Solo, ketemu dengan Bapak Joko Widodo, daya rusaknya berkurang. Minimal daya rusaknya berkurang. Bukti penelitiannya saya internasional di luar negeri kemarin itu. Aduh. Yang dari salah satu kampus. Yang ternyata penelitiannya fiktif. Sama kayak kamu ini. Penelitianmu tuh berarti fiktif, pesanan. Ya gitu, tidak ada gunanya sama sekali. Dan inilah jawaban tegas saya kepada dokter palsu. Teman-teman tahu semua dokter Yamaguchinya dia palsu. Sudah dibongkar oleh teman-teman. Bahkan pembongkarnya sekarang menjadi sekolam dengan si Omon ini. Ya, karena pembongkarnya sudah membuat buku namanya Maling Teriak Maling. Ya, jadi dokter palsu membongkar ijazah UGM palsu. Ya, udah cocok lah. Palsu ketemu palsu. Dia berani betul loh ya. Ini saya tidak melanggar undang-undang PDP juga karena sudah saya mosaik nomor KTP-nya. Ya, ini mencantumkan tulisan Dokter Rismon. Apa dokter? Ijazahnya aja, patennya ada dulu. Mas Refli dulu pernah berjuang di depan TV bareng saya. Kita udah capek-capek bilang dia punya paten, ternyata patennya ditolak. Ya, Yang bego siapa? Ya, yang percaya dia punya paten siapa? Kalian yang percaya kan? Dari kemarin-kemarin Vicky Impong udah bongkar, Bang Bil udah bongkar, Simo 1 juga udah bongkar, Opung Parbelak juga udah bongkar, banyak yang udah bongkar ya. Kalau patennya itu dipermasalahkan, kalian yang percaya. Tapi karena dia masih satu kolam sama kalian, ya nggak apa-apa lah. Tapi sekarang coba kalian hina-hina dia, kalian maki-maki dia. Baru sekarang kalian bilang patennya ditolak. Ku bilang sama kau Suryo ya. Ku bilang sama kau, jangan pernah bilang yang namanya si Rismon Sianipar itu satu kolam sama kami semuanya. Enggak. Yang namanya itu Nusantara sampai sekarang nggak ada berkawan sama si Rismon. Malah aku bilang sama Mas Agri Fanani, ku bilang sama kau ya, Rosuryo, ku bilang sama Mas Agri Fanani, Mas Agri, tolong dulu atur kapan Opung Parbelak ke Jakarta, atur dulu biar podcast dulu aku sama si Rismon. Biar ku bilang dulu sama dia, Lai, bagaimana Lai, rasanya dilaporkan, Berubah Lai, pergi ke Solo gara-gara laporan kami kan. Pokoknya aku mau podcast sama dia. Orang urus. Biar makin panas koroy. email dari Yamaguchinya juga nggak ada. Ya dia bilang itu jejaknya banyak di TV-TV, ijazahnya tidak. Ini banyak ya. Silakan nonton di Roy Suryo Official. Dan bahkan dia selain dia mengangkat dirinya jadi dokter, dia mengangkat istrinya jadi dokter juga ini. Ya mana ada yang namanya Dokter Vivian. Ya, Mon, sekali lagi kamu saya tarik ini semuanya. Ya, ini jelas ini hoax ya. Dia ngikut-ngikut. Nah ini kesayangannya Pak Ugro ini ya. Dia ngikut, sekarang dia diikuti oleh orang namanya Mak Lampir. Mak Lampir ini juga ngikut-ngikuti. Ya, ngikutnya juga dan nggak perlu lah. Bahkan barusan ini lagi ada di Jogja. Katanya bikin wawancara di Jalan Malioboro. Namanya si ini, ya, Thoyib Fanani. Parah banget ini. Ini jelas ya cabul ini isinya. Saya sekali lagi bilang, konten dia tuh isinya cabul tuh. Soal wig-wig, soal TKW, soal lepas baju, soal apa lagi. Ini ngikut-ngikut berita bohong soal aset-aset Kemenpora itu. Sekali lagi aset Kemenpora itu sudah inkrah. Dan ini yang paling penting ya. Selain mereka, ini si Mak Lampir ya. Kami sebentar dulu.
Aku heran ngeliat Suryo ini, ya. Kehidupannya dipenuhi dengan hal-hal mistis. Karena apa? Nyebut kawan-kawannya pun juga dengan nama-nama setan. Kemarin 2 orang tuyul. Hah? Menuju ke rumah Raja Jin. Sekarang kemarin Bapak Joko Widodo dibilangnya dituduhnya pesugihan. Sekarang temannya itu dibilangnya katanya mak lampir. Babi ngepetnya siapa? Hah? Babi ngepet siapa? Suster ngesot, kakek cangkul, nenek gayung. Baru ini ada orang nyebutkan nama teman-temannya dengan nama-nama setan. Kacau kau memang Roy kau. Leset. Dikomentari aja Mas Agri lagi di Jogja biar tahu kalian. Mas Agri lagi jalan-jalan sambil ngonten dia yang semot. Orang Mas Agri lagi wawancara, ya. Memang betul dia diwawancara. Kenal nggak sama Roy Suryo? Enggak. Kenal nggak sama Roy Suryo? Enggak. Kenal nggak sama Roy Suryo? Enggak. Mas Agri juga salah. Ditanyanya sama kaum milenial, ditanyanya sama kaum Gen Z, ditanyanya sama anak mahasiswa. Mana mau mereka tahu tentang ijazah palsu? Dan tahu nggak kalian, dia dikirim menantunya ini biar tahu kalian potongan videonya Mas Agri waktu lagi di Jogja. Kan begitu, ya kan? Dibilang, kenal sama Agri Fanani nggak? Maksa dia. Pernah nonton YouTube? Pernah lah ya, sekali-sekali ya, pernah lah ya. Kenal sama Agri Fanani? Kenal lah ya. Iya kan? Iya, bapak saya kan. Ditanya sama mahasiswa. Bapak saya kenal sama Agri Fanani. Saya sering nonton, saya sering lihat bapak saya ngelihat bapak saya nonton Agri Fanani katanya gitu kan. Selain dari YouTuber Nusantara yang lain selain Agri Fanani, siapa lagi yang tahu? Opung Parbelak, halo. Bapak saya ngefans loh. Ini videonya sedikit ya. Tersanjung juga lah kita. Kenal sering nonton Agri Fanani? Ayahku kayaknya iya. Oh, kayaknya. Ayahnya nonton, anaknya ngintip. Sering denger. Sering dengar dari kamar. Selain Agri Fanani, nonton siapa lagi dari YouTube Nusantara? Opung Parbela. Oh, salam, sampaikan Opung Parbelak. Halo Opung Parbela, ayah saya penggemarnya. Oh, halo Opung Parbelak, ayah saya penggemarnya. Ya kan? Ternyata banyak yang sayang sama Opung Parbelak. Untuk adik mahasiswa ya, dan juga untuk bapak yang anaknya tadi diwawancara sama Mas Agri ya, terima kasih ya sudah nonton Opung Parbelak ya. Salam hormat buat bapak ya, banggalah bapak karena anak ini akan menjadi anak yang berhasil. Kita doakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berhasil ya, biar bisa nanti yang satu menggantikan Kepala Badan Gizi Nasional. Yang satu lagi ketika berhasil, ya bisa menggantikan Menteri Pendidikan. Yang satu lagi berhasil, ya bisa menggantikan Menteri Pertanian. Janganlah. Kalau bisa Menteri Pertanian itu 3 periode lagi lah. Jangan, masih sayang kami sama Amran Sulaiman. Yang perlu diganti adik-adik, ya berjuang terus supaya ada yang bisa menggantikan Menteri Hak Asasi Manusia. Aduh, luar biasa ini. Kita doakan mereka menjadi menteri, mempersiapkan diri menjadi menteri-menteri yang bakalan di-reshuffle. Menurut Opung Parbelak loh ya. Jangan mau jadi peneliti deh, ngomong doang itu. Kalau peneliti betul-betul peneliti nggak apa-apa, tapi jangan kayak ini nih si Rismon. Termasuk sama si Rismon, sampai sekarang pun nggak akan pernah aku percaya omongannya itu. Dia jelek-jelekkan lagi Eli dan Neti biar tahu kalian. Ini Mak Lampir katanya, kayaknya lah ya. Mak Lampir itu kayaknya Eli dan Neti ya. Kayaknya lo ya. Dari gambar yang ditunjukinnya itu. Tahu kalian, gara-gara kesannya Eli dan Neti, dibilang katanya si Suryo, mulutmu itu bau kentut.
di dalam acara televisi. Sedangkan kita lagi ngobrol berdua, katakanlah ada satu orang teman, ya, kita bilang kok bau kali mulut bau kentut, pasti sakit hati dia. Ini di seluruh apa namanya di seluruh di hadapan seluruh penonton, dibilang Roy Suryo mulutnya bau kentut. Udah saking panasnya, udah saking angetnya ini siapa ini? Eli Deniti ini. Kita dengarkan. Pak, sabar Pak. Jangan Ya, saya mau jangan tanya kayak ke Anda. kentut mulutnya ya. Saya mau tanya ke Udah Anda, bau karena Anda dari tadi juga dulu. ngawur. Jangan kayak kentut. Oh, jangan Bu. Ya, Ngomongnya jelek banget ini. Ini ngomongnya jelek banget ini. Harus. Tolong. Oke. Kita profesional. Ya. Kamu diam ketika saya diam. Ketika kamu ngomong. Apa kamu kan saya? Iya. Hakmu apa? Hak saya kok ngamuin kamu? Saya nggak ini. Oh, masalah nanti, Mas. Oke, saya nanti akan jawab dia. Iya, Iya. saya bisa. Ini orang ini ngawur aja ini. Oke, silakan. Yang nggak ngawur kamu kayak dewa kebenaran. Ini memang benar apa ini? Enggak bau kentut. Mati kali aku ketawa biar tahu kalian. Enggak, bau kentut. Bayangkan kalian mantan menteri dikentut-kentutin. Mantan menteri itu, Bu. Mantan menteri. Bu. Enggak ibu jaga harga dirinya. Kalau aku nggak berani kayak gitulah. Tapi itulah kelebihannya mama-mama. Segala-galaknya bapak-bapak nggak mungkin bisa lebih galak dari mama-mama. Hidup mama-mama. Nggak bau kentut. Bu, itu yang nonton itu seluruh Indonesia loh, Bu. Bahkan biar tahu, Ibu, penonton Opung Parbella ini ada penonton setia dari Malaysia, dari Brunei, dari Taiwan, dari Hong Kong, Bu. Nyampe ke penjuru dunia, Bu. Kemana lah Indonesia ini punya mantan menteri dikentut-kentutin. Opung Parbella memang betul-betul loh. Kontenmu nggak berbobot. Masalah kentut pun dibahas. Aku nggak peduli mau berbobot mau nggak. Bagiku ini hiburan. Karena apa? Mereka ini semua tinggal tunggu waktunya. Jadi sambil menunggu waktunya mereka di penjara satu persatu, ya kita isi hal-hal hari-hari ini dengan hal-hal yang apa namanya, dengan hal-hal yang menghibur. Udah simpel kan? Nggak perlu repot-repot mikirin orang ini semua. Aduh ya. Keberatan dia biar tahu kalian, ya, dibahas si Rismon masalah harta negara yang dibawanya pulang. Tahu kalian, ya, ternyata dipulangkannya lah harta itu, harta negara itu, ya, aset negara itu, ya, sejumlah uang, bukan sejumlah uang. Kalau dikalkulasikan dengan uang itu 500 juta. Bayangkan kalian, enaknya jadi menteri waktu itu yang dirampok 8 miliar, yang dikembalikan cuma 500 juta. Kita dengar berita kemarin ya. Dan olahraga melalui Sesmenpora, Gatot Dewa Broto menerima tanggapan pihak Roy Suryo terkait surat yang dikirim oleh Kemenpora. Surat ini merupakan permohonan klarifikasi sejumlah aset negara yang belum dikembalikan oleh Roy Suryo berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Gatot mengakui Roy Suryo sempat mengembalikan sejumlah barang milik negara di tahun 2016 dengan nilai total 500 juta rupiah, namun angka tersebut belum sebanding dengan jumlah barang yang diminta oleh BPK. Gatot perlu berdiskusi kepada Menpora, Imam Nahrawi, terkait pertemuan lanjutan bersama pihak Roy Suryo. Sebelumnya disebutkan sekitar 3.226 barang milik negara belum dikembalikan mantan Menpora era SBY tersebut. Kasus ini muncul atas pemeriksaan rutin Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2016. Bukan, 18. 18 ya? Sisanya. Di dalam surat yang tanggal 1 Mei itu tidak ada lampirannya loh ya. Tapi kalau rekan-rekan media pasti hafal berapa jumlahnya, 3.000 sekian gitu. Yang
sekarang yang beredar itu adalah surat yang tahun 2016. Memang itu juga asli, ditandatangani Pak Menteri, ada lampirannya. Kenapa kok surat yang tanggal 1 Mei tidak ada lampirannya? Karena memang beda-beda tipis antara yang di brosur yang diminta oleh BPK di tahun 2016, 2017, 2018. Meskipun saya mengakui di tahun 2016 itu Pak Roy sudah mengembalikan sejumlah barang senilai kalau di akses itu sekitar 500 juta dan barangnya sekarang sudah ada utuh di kami. Tetapi angka sebesar 500 itu tidak mengurangi dari total as a whole. Kalau data yang dikumpulkan si Rismon katanya nyampe 8 miliar. Yang dikembalikan 500 juta. 7,5 M kemana lagi? Oh, aku tahu 7,5 M kemana? Aku tahu, aku masih ingat kemarin kalian dia waktu dia pas kasus Tupak kalau nggak salah, kayaknya 7,5 miliar itu dibeli, ya dipakai untuk beli kursi roda. Kayaknya sih, kayaknya lo ya. Kalau salah berarti salah, bukan ke situ larinya, ya. Tapi katanya sudah keluar putusan pengadilan, sudah inkrah dan katanya sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk Roy Suryo. Ya tepuk tangan lah, nanti disomasi awak ya kan. Cukuplah kawan-kawan awak yang disomasi. Iya kan? Karena bukannya bilang apa, Polda Metro Jaya Wak. Disomasi contohnya, dilaporkan awak polisi pemeriksaan. Dari sini ongkos ke Jakarta udah berapa? Bayangkan kalian ongkos dari Medan sini nyampe ke Jakarta, ya itu 1.650.000, ya kan, naik. Kemarin 1,5 masih, sekarang udah 1.650.000. Udah tiket paling murah itu. Duduknya dekat toilet lagi. Makanya awak sekarang ini harus hati-hati ngomong. Bukan masalah takut sama Roy Suryo, enggak. Biayanya besar kalau dipanggil polisi. Bayangkan, itu masih ongkos pesawat, belum ikut ongkos travel. Ongkos travel dari rumahku ke bandara, biar tahu kalian, cepet limpul biar tahu kalian, 150.000. Belum lagi dari bandara ke Polda Metro Jaya, berapa itu? Habis 250.000. Naik taksi itu. Bagus lah, hati-hati ngomong ya kan. Bayangkan kalian, sedangkan Opung Parbela aja biayanya segitu. Gimana Vicky Himpung yang dari Sulawesi Utara sana? Gak mungkin juga kita mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya kan, nanti dibilang melanggar hukum ya kan. Boleh sih hiburan ya kan, tapi agak awak pikirkan juga nasib awak kan begitu. Medan wak Jakarta cuma gara-gara memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Gak kerjaan itu. Tapi itu kan berita lama dan data-data ya yang mengacu tadi, yang aku mengacu kepada data-data yang dikeluarkan Rismon kemarin. Ya kalau memang contohnya nggak cocok kau rasa Roy Suryo, ya Rismon laporkan. Jangan aku kau laporkan. Nanti nggak ada hiburan kalian lagi kan. Aduh. Dan tahu kalian kemarin ya tahun 2018 atau 2016 kalau nggak salah ya. Si Roy Suryo diledek-ledekin sama Hotman Paris. Kalau cuma masalah kasur ya sama pompa air, datang ke rumahku. 1 truk ku belikan sama kau pompa air. Mau dibawa kemana bangsa ini? Perkara pompa air pun juga dicuri sama sama menteri. Tadi pagi Gatot pejabat Kemenpora mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris tahun 2016, Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Sakit perut gua. Enggak sengaja terbawa, Bang. Abang pun jangan melebih-lebihkan kata. Enggak sengaja, Bang. Namanya enggak sengaja, Bang. Opung Parbela, jangan kau bela-bela. Mana mungkin nggak sengaja, tapi yang dibawa ada 3.000 barang. Kalau 1-2 barang, itu namanya nggak sengaja. 3.000 barang. Itu bukan cuma nggak disengaja, bukan.
Tapi ini sudah pencurian berencana. Sudah direncanakan. Setiap gua nonton itu sakit perut, mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu 1 truk ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah, jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2000 kali ya. Ya jangan berlagak di TV deh ya. Salam Hotman Paris. Halo warga Indonesia, untuk menggambarkan betapa rendahnya substansi yang diperbincangkan di TV tentang aset Kemenpora, betapa rendahnya substansinya. Saya sekarang berada di depan toilet sama joki Kelapa Gading. Saya dengar di TV yang dipersoalkan adalah pompa air. Ini pompa air, ya. Kemudian katanya ada matras. Itu matras ada, ya. Ini ember. Aduh, bagaimana aku nggak pesimis masa depan bangsa ini kalau yang begini. Ini pompa air. Tiap malam aku nonton di TV mengenai sengketa Kemenpora pengembalian aset. Ternyata be like Hotman Paris. Kalau saya mempersoalkan aset triliunan rupiah, big international case, bankruptcy. Oke, gosip bapak-bapak di Taman Jogging Kelapa Gading bermain. Saya dokter S3, tapi mereka lebih jenius dari aku. Ada pertanyaan begini, jangan-jangan aset Kemenpora itu dibeli tapi tidak masuk rumah dinas. Jangan-jangan ya, kita tidak tahu. Karena kalau sampai 3.000, benar nggak? Kalau sampai 3.000 item, nggak mungkin masuk ke rumah dinas. Jadi ini perlu segera ini KPK sama kepolisian turun, periksa bonnya waktu pembelian aset tersebut. Sesudah itu dicek kemana aset itu dibawa dulu. Karena kan, iya, benar? Sesuai nggak? Sesuai nggak? Tuh tukang baterai. Karena tidak mungkin 3.000 item masuk rumah dinas. Ya, jadi lihat dulu bon pembeliannya dulu. Oke, salam Taman Jogging, Forum Rembu, bapak-bapak. Buaya darah senior. Habis diledekin si Hotman dia. Akan kau lah yang enak itu Roy Suryo. Tapi ini berita lama. Tapi Hotman Paris sekarang nggak mau lagi ngeledekin Roy Suryo. Yang diledekin si Rismon. Rismon, kau pulang kampung kau, cepat-cepat kau minta maaf kau sama Marga Sianipar. Pulang kampung kau sekarang kau. Kau harus minta maaf sama Raja-Raja Adat. Bikin malu orang Batak kau. Aduh, jujur aja gue bilang, Roy Suryo aja bikin ulah ya. Siapa namanya si Hotman Paris itu ngamuk. Apalagi kalau sempat Menporanya Marga Sianipar. Si Rismon itu jadi Menpora. Gak tahu kok sebagai sesama orang Batak kayak mana ngamuknya kawan ini. Aduh ya. Jadi itulah ya keluh kesah dari Roy Suryo yang diungkit-ungkit masalah dosa-dosa lamanya sama si Rismon. Gak terima dia, biar tahu kalian ya, masyarakat Indonesia zaman now ya, dibeberkan ya apa-apa saja yang sudah dikorupsi. Tapi katanya Roy Suryo katanya udah dipulangkan, katanya. Kita nggak tahu ya, katanya ya. Jadi itu loh dari Parbela, salam NKRI harga mati.